Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pernapasan dan berkembang biak pada kucing. Yang pertama, pernapasan. Pernapasan merupakan salah satu ciri yang utama pada makhluk hidup, terutama pada kucing, sama seperti halnya manusia yang menggunakan hidung untuk bernapas. Namun perbedaannya pada terdapatnya banyak bulu pada hidung kucing dan biasanya mengeluarkan hawa yang sedikit panas. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri kucing bernapas, biasanya terdapat hawa panas pada hidung kucing. Mana hidung kucing? Bisnis. Hidungnya mana, coy? Selanjutnya, dapat kembang kempis pada perut kucing. Lihat nggak? Saat kucing bernapas, dapat kembang kempis pada perut kucing. Itulah ciri-ciri dia bernapas. Ya. Selanjutnya, berkembang biak. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan kucing juga termasuk hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Yaitu tujuan kucing berkembang biak adalah untuk mempertahankan keturunannya dan untuk menjaga wilayah teritorialnya. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tumbuh. Pada hakikatnya makhluk hidup itu yakni ciri-cirinya adalah bertumbuh atau tumbuh. Nah, tumbuh sendiri di sini artinya adalah bertambah berat, panjang dan juga besar. Mengapa kucing tumbuh? Yakni kembali lagi ke awal, pada hakikatnya makhluk hidup yang ada di dunia yakni tumbuh. Dan ciri-ciri tumbuh pada kucing yakni yang pertama, bertambahnya ukuran berat badan. Jika kucing kecil dibandingkan dengan kucing dewasa, yakni berat badannya pasti akan beda. Yakni beratan yang dewasa. Yang selanjutnya yakni semakin besar kucing. Ya, bisa dilihat juga dari kasat mata, yakni antara kucing kecil dan juga kucing dewasa itu kan beda ukurannya. Yang selanjutnya yakni semakin mager atau semakin malas bergerak. Mungkin karena badannya yang besar, maka ia akan semakin malas untuk bergerak. Beda dengan kucing kecil yang suka lari-larian ke sana kemari. Yakni yang selanjutnya dia juga suka rebahan. Jadi mungkin karena malas itu, jadi dia suka rebahan di mana-mana gitu. Kalau si kucing malas jalan, maka dia akan rebahan dimanapun jika itu terjadi pada kucing dewasa. Yang selanjutnya yakni bertambahnya porsi makan. Maka kucing semakin besar akan makannya semakin banyak dan juga lahap. Yang selanjutnya yakni yang menonjol sekali perubahan suara. Jika pada kucing kecil suaranya akan melengking, tapi jika pada kucing dewasa suaranya akan semakin dewasa. Nah, ini adalah siklus pertumbuhan kucing. Ini kucing anak-anak, tumbuh menjadi kucing muda, lalu tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Dan kucing dewasa ini akan kawin dengan kucing lainnya, lalu akan melahirkan kucing muda lagi atau kucing kecil. Di sini ada video transformasi kucing kecil hingga dewasa. Itu tampilannya juga sangat kecil. Dia lebih suka bergerak dan dia lincah juga. Bisa kalian lihat sendiri. Ya Allah, lucu banget. Gitu. Nah, ini tampilan kucing tadi setelah dia dewasa. Dia makin mager dan suka rebahan.
dan tampilannya juga semakin besar dan dia semakin ya mager gitu tuh, dia lebih suka rebahan. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya Meli Andriani, saya akan meneruskan materi yaitu tentang bergerak. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu bergerak. Bergerak adalah aktivitas yang dilakukan oleh kucing untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jika ditanya mengapa kucing bergerak untuk melenturkan otot-otot badannya seperti kucing mencari makan, karena memang sejatinya kucing adalah pemburu. Yang sering kita lihat seperti kucing pernah seringkali memburu tikus, cicak, belalang, atau hewan sejenis lainnya. Kucing bergerak jika dia bangun tidur itu dia badannya menggeliat. Nah, menggeliat itu untuk melenturkan otot yang ada di tubuhnya. Nah, saya ada beberapa video tentang kucing bergerak. Ini dia. Di sini ada kucing. Kita lihat ya kucingnya. Di sini dia menggerakkan telinganya tuh. Dia melihat. Nah, di sini ada kucing seperti dia menggerakkan tangannya. Ini dia menggerakkan kepalanya. Dia bergerak kepala. Jadi dia di sini bergerak. Nah, yang ini dia menggerakkan mata. Jadi dia kelopak matanya tuh. Nah, di sini ada hewan lainnya yang bergerak ya, menggunakan kelopak matanya juga. Nah, di sini kucing bergerak. Dia bergerak mulutnya, yaitu mengeluarkan lidah-lidahnya. Yang selanjutnya, ini kucing membutuhkan makanan. Kucing membutuhkan makanan ini untuk bertahan hidup dan membutuhkan nutrisi seperti protein dan karbohidrat. Kenapa kucing butuh makan? Karena kucing juga membutuhkan makanan agar tubuhnya ini memiliki energi yang cukup untuk bergerak, beraktivitas, berlarian, dan mencari makan. Kucing yang kurang makan, maka tubuhnya akan terlihat kurus dan mereka tidak akan aktif dalam bergerak. Kucing yang kurang makan juga tubuhnya akan cenderung lebih banyak tidur dan malas untuk beraktivitas. Makanan yang dimakan oleh kucing juga akan sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuhnya. Ya, jadi seperti halnya kita ya, jika kita tidak makan, maka kita akan memiliki tubuh yang lemas dan malas untuk bergerak. Kita nanti akan mencoba untuk memberi makan kucing kerupuk, nasi, dan ikan. Maka kita akan mengetahui makanan yang mana yang akan mereka makan lebih dahulu. Jadi yang dapat kita lihat berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, yang dapat kami ambil adalah bahwa kucing terlebih dahulu tertarik untuk memakan ikan dibanding dengan kerupuk dan juga nasi yang sudah kami berikan.
Baik, materi berikutnya tentang ciri-ciri makhluk hidup akan saya sampaikan dengan saya Wulan Agindari. Nah, ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Kemudian kita lihat terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan peka terhadap rangsang. Jadi, peka terhadap rangsang merupakan kondisi di mana makhluk hidup peka terhadap perubahan di sekitar lingkungannya. Atau di sini yang dapat dikatakan bahwa peka terhadap rangsang merupakan respon balik yang diberikan oleh makhluk hidup, khususnya di sini adalah kucing, terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Biasanya respon ini merupakan respon yang diberikan secara alamiah atau respon yang diberikan secara spontan oleh makhluk hidup terhadap perubahan di lingkungannya. Kemudian di sini saya melakukan percobaan untuk mengetahui apakah kucing peka terhadap rangsang atau tidak. Dan alat dan bahan yang dibutuhkan adalah es batu atau es balok. Kemudian ada air hangat. Ada ikan yang telah dimasak. Kemudian ada suara harimau yang diperoleh dari YouTube. Berikut ini adalah percobaan untuk mengetahui apakah kucing peka terhadap air hangat atau air panas dan juga dengan air dingin. Percobaan ini dilakukan dengan cara meletakkan es batu di telapak kaki kucing, dan yang dapat kita lihat bahwa kucing melakukan gerakan-gerakan dan lalu mengeluarkan suara. Hal yang sama dilakukan lagi, namun kali ini menggunakan air hangat. Percobaan berikut adalah untuk mengetahui apakah kucing peka terhadap suara asing di sekitarnya. Pada percobaan ini, kucing diputarkan audio suara harimau. Kemudian, yang dapat kita amati bahwa kucing menggerakkan tubuhnya lalu menggerakkan kupingnya mencari sumber suara yang ada di sekitarnya. Nis, manis, manis, manis. Percobaan berikut adalah untuk mengetahui apakah kucing peka terhadap sentuhan di bagian-bagian tubuh tertentu atau tidak. Percobaan ini dilakukan dengan cara memegang bagian punggung kucing, leher kucing, dan juga bagian dekat ekor. Setiap bagian yang dipegang memiliki respon yang berbeda-beda yang ditunjukkan oleh si kucing. Percobaan berikut adalah untuk mengetahui apakah kucing peka terhadap bau atau tidak. Percobaan ini dilakukan dengan cara membawa ikan rada berjauhan dari kucing, namun kucing tetap saja mengetahui bahwa saya membawa ikan. Kemudian kucing memakan ikan tersebut, lalu dibawa rada menjauh dari saya. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, di sini kita dapat menarik 4 kesimpulan. Yang pertama, bahwa kucing sangat peka terhadap perubahan suhu di sekitar lingkungannya. Hal ini dibuktikan dengan ketika kita meletakkan es batu dan juga ketika kita meletakkan air hangat di kakinya, kucing memberikan respon, yaitu dengan bergerak kemudian mengeluarkan suara tanda dia tidak suka. Yang kedua, kucing juga sangat peka terhadap suara asing yang ada di lingkungannya. Hal ini dibuktikan dengan ketika kita memberikan suara audio harimau, kucing langsung menggerakkan tubuhnya, kemudian menggerakkan kupingnya, seolah-olah dia siaga dengan suara yang ada di sekitarnya.
Namun ketika saya mencoba untuk memanggil kucing dengan suara saya, dengan panggilan biasa, kucing hanya memberikan respon biasa, yaitu dengan menggerakkan telinganya. Kesimpulan yang ketiga, kucing juga sangat peka terhadap bau. Hal ini dibuktikan dengan kucing dapat menemukan sumber makanan yang sudah saya sediakan, walaupun makanan itu diletakkan rada berjauhan dari kucing. Hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa benar adanya jika kucing dikenal sebagai hewan yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Dan kesimpulan yang terakhir, untuk mengetahui apakah kucing peka terhadap sentuhan, ternyata ketika kita memegang kucing di bagian punggungnya, kucing tidak memberikan respon sama sekali. Dia hanya diam, tetap rebahan. Namun ketika kita memegang kucing di bagian leher, kucing kemudian langsung mengangkat lehernya. Hal ini juga membuktikan bahwa memang kucing peka terhadap sentuhan, namun di bagian-bagian tertentu. Nah, berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan, di sini kita dapat menarik hikmah yang sangat besar sekali, yaitu tentang pentingnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan kita sebagai makhluk hidup indera yang sangat lengkap, yaitu indera penciuman, penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, dan juga lain-lain yang sangat lengkap. Namun kita sebagai manusia seringkali lalai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita merasa tidak bersyukur. Padahal di luar sana banyak orang yang memiliki kekurangan dalam indera penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Sehingga kita sebagai manusia sudah semestinya harus selalu bersyukur kepada Allah karena nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Hal ini membuktikan bahwa sangat penting untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan semoga kita semua selalu menjadi hamba-hamba Allah yang mudah untuk bersyukur. Amin. Terima kasih, dan sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5 mengenai ciri-ciri makhluk hidup pada kucing. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.